Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rindiani Oktaviana, saya dari kelompok 1 dan di sini kelompok saya akan membahas materi tentang proses, tugas, dan hukum perkembangan. 1. Proses perkembangan. Secara umum, proses diartikan sebagai rentetan perubahan yang terjadi dalam perkembangan sesuatu. Adapun maksud kata proses dalam perkembangan siswa ialah tahapan-tahapan perubahan yang dialami oleh seorang siswa, baik yang bersifat jasmaniah maupun rohaniah. Menurut Harlock pada tahun 1980, ia mendefinisikan proses perkembangan adalah perubahan-perubahan yang berhubungan dengan perkembangan, developmental change. Secara global, terdapat 3 tahapan proses perkembangan individu sampai menuju person diri sendiri. Di antaranya, 1. Tahapan proses konsepsi, yaitu perubahan sel ovum ibu oleh sperma ayah. Yang kedua, tahapan proses kelahiran, yaitu saat keluarnya bayi dari dalam rahim seorang ibu ke alam dunia bebas. Yang ketiga adalah tahapan proses perkembangan individu bayi tersebut sehingga menjadi seorang pribadi yang khas. Materi yang kedua adalah tugas dan fase perkembangan. Adalah hal yang pasti bahwa setiap fase atau tahapan perkembangan kehidupan manusia senantiasa berlangsung seiring dengan kegiatan belajar. Tugas belajar yang muncul dalam setiap fase perkembangan merupakan keharusan universal dan idealnya berlaku secara otomatis, seperti kegiatan belajar keterampilan melakukan sesuatu pada fase perkembangan tertentu yang lazimnya terjadi pada manusia normal. Ada beberapa hal yang menimbulkan tugas-tugas perkembangan tersebut, di antaranya 1. Karena adanya kematangan fisik tertentu pada fase perkembangan tertentu. Yang kedua, karena adanya dorongan cita-cita psikologis manusia yang sedang berkembang itu sendiri. Yang ketiga, karena adanya tuntunan kultural masyarakat sekitar. Tugas-tugas dan perkembangan tersebut seyogianya selalu diperhitungkan secara cermat oleh orang tua dan guru sebagai sesuatu yang harus terjadi secara ilmiah dan tepat pada waktunya. Adapun mengenai fase-fase perkembangan dan tugas-tugas yang mengiringi fase-fase tersebut, menurut Robert Haversgast pada tahun 1972, ia membagikan tugas-tugas perkembangan di antaranya yang pertama yaitu tugas perkembangan fase bayi dan kanak-kanak. Secara kronologi, menurut urutan waktu, masa bayi infancy or babyhood berlangsung sejak seorang individu manusia dilahirkan dari rahim seorang ibu sampai berusia sekitar setahun. Sedangkan masa kanak-kanak early childhood adalah masa perkembangan lanjutan, yaitu dari umur 1 tahun hingga umur 5 atau 6 tahun. Adapun tugas-tugas perkembangan pada fase ini meliputi kegiatan belajar, diantaranya adalah 1. Belajar memakan makanan keras. Yang kedua, belajar berdiri dan berjalan. Yang ketiga, belajar berbicara. Yang keempat, belajar mengendalikan pengeluaran barang-barang buangan dari tubuhnya. Yang kelima, belajar membedakan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan. Yang keenam, mencapai kematangan untuk belajar membaca. Yang ketujuh, belajar mengadakan hubungan emosional selain dari ibunya. Yang kedelapan adalah membedakan antara hal-hal yang baik dan hal-hal yang buruk. Sekian materi dari saya dan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Sofia Gita Rizwa, akan melanjutkan penjelasan yang telah disampaikan oleh Rindi. Saya menjelaskan tentang tugas perkembangan fase anak, tugas perkembangan fase remaja, tugas perkembangan fase dewasa, dan tugas perkembangan fase setengah baya. Yang pertama, tugas perkembangan fase anak-anak. Masa anak-anak berlangsung antara 6 sampai 12 tahun.
dengan ciri-ciri utama. Yang pertama, memiliki dorongan untuk keluar rumah dan memasuki kelompok sebayanya. Yang kedua, keadaan fisik yang memungkinkan atau mendorong anak memasuki dunia permainan dan pekerjaan yang membutuhkan keterampilan jasmani. Dan yang terakhir, yang ketiga, memiliki dorongan mental untuk memasuki dunia konsep, logika, simbol, dan komunikasi luas. Tugas-tugas perkembangan pada masa perkembangan anak-anak meliputi kegiatan belajar dan mengembangkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, belajar keterampilan fisik yang diperlukan untuk bermain. Yang kedua, membina sikap yang sehat atau positif terhadap dirinya sendiri sebagai seorang individu yang sedang berkembang. Yang ketiga, belajar bergaul dengan teman-teman sebaya sesuai dengan etika moral yang berlaku di masyarakatnya. Yang keempat, belajar memerankan peran sebagai pria jika ia pria dan memainkan peran sebagai wanita jika ia wanita. Kelima, mengembangkan dasar-dasar keterampilan seperti membaca, menulis, dan berhitung. Keenam, mengembangkan konsep-konsep yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketujuh, mengembangkan kata hati, moral, dan skala nilai yang selaras dengan keyakinan dan kebudayaan yang berlaku di masyarakatnya. Yang ke-8, mengembangkan sikap objektif, logis, baik positif maupun negatif, terhadap kelompok dan lembaga masyarakat. Dan yang terakhir, yang ke-9, belajar mencapai kemerdekaan atau kebebasan pribadi, sehingga menjadi dirinya sendiri yang independen dan bertanggung jawab. Tugas perkembangan fase remaja. Masa remaja, menurut sebagian ahli psikologi, terdiri atas sub-sub masa perkembangan sebagai berikut. Yang pertama, sub perkembangan prepuber selama kurang lebih 2 tahun sebelum masa puber. Yang kedua, sub perkembangan puber selama 2 tahun setengah sampai 3 tahun. Yang ketiga, yang terakhir, sub perkembangan postpuber, yakini saat perkembangan biologis sudah melambat tetapi masih terus berlangsung pada bagian organ-organ tertentu. Proses perkembangan pada masa remaja lazimnya berlangsung kurang lebih 11 tahun, 12 sampai 21 pada usia wanita dan 13 sampai 22 pada usia pria. Tugas-tugas perkembangan masa remaja pada umumnya meliputi pencapaian dan persiapan segala hal yang berhubungan dengan kehidupan masa dewasa, yakni pertama, mencapai pola hubungan baru yang lebih matang dengan teman sebaya yang berbeda jenis kelamin sesuai dengan keyakinan dan etika moral yang berlaku di masyarakat. Yang kedua, mencapai peranan sosial sebagai pria jika ia pria dan peranan sosial sebagai wanita jika ia wanita, selaras dengan tuntutan sosial dan kultural masyarakat. Menerima kesatuan organ-organ tubuh sebagai pria jika ia pria dan sebagai wanita jika ia wanita, dan menggunakannya secara efektif sesuai dengan kodratnya masing-masing. Yang keempat, keinginan menerima dan mencapai tingkah laku sosial tertentu yang bertanggung jawab di tengah-tengah masyarakatnya. Yang kelima, mencapai kemerdekaan kebebasan emosional dari orang tua dan orang-orang dewasa lainnya, dan menjadi seorang person. Yang keenam, mempersiapkan diri untuk mencapai karir tertentu dalam bidang di kehidupan ekonomi. Yang ketujuh, mempersiapkan diri untuk memasuki dunia perkawinan dan kehidupan berkeluarga, yakini sebagai suami atau istri. Yang ke-8 yang terakhir, memperoleh seperangkat nilai dan sistem etika sebagai pedoman bertingkah laku dan mengembangkan ideologi untuk keperluan kehidupan kewarganegaraannya. Tugas perkembangan dewasa. Masa dewasa awal ialah fase perkembangan saat seorang remaja memasuki masa dewasa, yakni usia 21 sampai 40 tahun. Sebelum memasuki masa ini, remaja terlebih dahulu berada pada tahap ambang dewasa atau masa remaja akhir yang lazimnya berlangsung pada usia 21 atau 22 tahun. Tugas-tugas perkembangan pada masa dewasa awal adalah meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, mulai bekerja mencari nafkah.
khususnya apabila ia tidak melanjutkan karir akademiknya. Yang kedua, memilih teman ataupun pasangan hidup berumah tangga. Yang ketiga, mulai memasuki kehidupan berumah tangga. Yang keempat, belajar hidup bersama pasangan dalam suasana rumah tangga. Yang kelima, mengelola tempat tinggal untuk keperluan rumah tangga dan keluarganya. Yang keenam, membesarkan anak-anak dengan menyediakan pangan, sandang, dan papan yang cukup dan memberikan pendidikan yang memadai. Yang ketujuh, menerima tanggung jawab kewarganegaraan sesuai dengan perundang-undangan dengan tuntutan sosial yang berlaku di masyarakatnya. Yang terakhir, yang ke-8, menemukan kelompok sosial yang cocok dan menyenangkan. Tugas perkembangan setengah baya. Masa setengah baya adalah masa yang berlangsung antara usia 40 sampai 60 tahun. Konon, di kalangan tertentu, pria dan wanita yang sudah menginjak usia 40 tahun ke atas sering dijuluki sebagai orang sedang mengalami pubertas kedua. Di kalangan kaum wanita, setengah baya biasanya tampak gejala depresi, cepat tersinggung, cemas, dan khawatir, kehilangan kasih sayang anak-anak yang sudah mulai menanjak dewasa. Tugas-tugas perkembangan pada fase setengah baya tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, mencapai tanggung jawab sosial dan kewarganegaraan secara lebih dewasa. Yang kedua, membantu anak-anak yang berusia belasan tahun agar berkembang menjadi orang-orang dewasa yang bahagia dan bertanggung jawab. Yang ketiga, mengembangkan aktivitas dan memanfaatkan luang sebaik-baiknya bersama orang-orang dewasa lainnya. Yang keempat, menghubungkan diri sedemikian rupa dengan pasangannya sebagai pribadi yang utuh. Yang kelima, menerima dan menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan psikologi yang lazim terjadi pada setengah baya. Yang keenam, mencapai dan melaksanakan penampilan yang memuaskan dalam karir. Yang terakhir, yang ketujuh, menyesuaikan diri dengan kehidupan orang-orang yang berusia lanjut. Sekian penjelasan saya, akan dilanjutkan oleh Triwera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Triwera Martaluga. Saya akan menjelaskan materi tentang tugas perkembangan fase usia tua. Masa tua atau old age adalah fase terakhir dalam kehidupan manusia. Masa ini berlangsung antara usia 60 tahun sampai berhembusnya nafas terakhir atau akhir hayat. Usia 60 tahun ke atas yang dalam istilah psikologi disebut senescence atau masa tua biasa ditandai oleh perubahan-perubahan kemampuan motorik yang semakin melemah. Di antara perubahan-perubahan tersebut adalah otot tangan yang mulai melemah, otot-otot yang mencakup seluruh tubuh. Oleh karena itu, pada umumnya, orang tua lebih cepat merasa lelah dan untuk mengembalikan kesegaran tubuhnya, ia butuh waktu lama untuk beristirahat. Tugas-tugas perkembangan pada masa tua sesuai dengan berkurangnya kekuatan dan kesehatan jasmaniah itu adalah sebagai berikut. 1. Menyesuaikan diri dengan menurunnya kekuatan dan kesehatan jasmaniahnya. Kedua, menyesuaikan diri dengan keadaan pensiun dan berkurangnya income atau pendapatan. 3. Menyesuaikan diri dengan kematian pasangannya, istri atau suami. Membina hubungan yang tegas atau afiliasi eksplisit dengan cara anggota kelompok seusianya. Yang kelima, membina pengaturan jasmani sedemikian rupa agar memuaskan dan sesuai dengan kebutuhannya. Dan yang keenam, menyesuaikan diri atau adaptasi. 3. Hukum perkembangan. Pengertian hukum dalam perkembangan sudah tentu berbeda dengan hukum dalam dunia peradilan atau pengaturan konstitusional. Hukum dalam pembahasan ini berarti kaidah atau patokan mengenai terjadinya peristiwa tertentu. Secara spesifik, hukum perkembangan dapat diartikan sebagai kaidah atau patokan yang menyatakan kesamaan sifat dan hakikat dalam perkembangan. A. Hukum konvergensi. Perkembangan manusia pada dasarnya tidak hanya dipenuhi oleh faktor pembawaan sejak lahir, tetapi juga oleh lingkungan pendidikan. Hal ini berarti masa depan kehidupan manusia, tak terkecuali para siswa, bergantung pada potensi pembawaan yang mereka warisi dari orang tua pada proses pematangan dan pada proses pendidikan yang mereka alami.
Apabila pengaruh lingkungan sama besar dan kuatnya dengan pembawa siswa, maka hasil pendidikan yang didapat siswa itu pun akan seimbang dan baik. Dalam arti tidak ada satu faktor pun yang dikorbankan secara sia-sia. Seterusnya, apabila pengaruh lingkungan lebih kuat daripada pembawaan, hasil pendidikan siswa hanya akan sesuai dengan kehendak lingkungan. Dan pembawaan atau watak dan bakat siswa tersebut akan terkorbankan. B. Hukum perkembangan dan pengembangan diri. Para siswa seperti juga manusia dan organisme lainnya memiliki dorongan dan hasrat mempertahankan diri dari hal-hal yang negatif, seperti rasa sakit, rasa tidak aman, kematian, dan juga kepunahan. Untuk itulah mereka perlu sandang, pangan, papan, dan pendidikan. Pada anak balita, wujud pertahanan diri itu dapat berupa tangisan ketika lapar, atau teriakan yang disertai melempar batu jika ada gangguan, hewan, atau orang di sekitarnya. Usaha mempertahankan diri ini berlanjut menjadi usaha untuk mengembangkan diri. Naluri perkembangan diri pada anak antara lain dimanifestasikan dalam bentuk bermain untuk mengetahui segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Lalu C. Hukum masa peka. Peka artinya mudah terangsang atau mudah menerima stimulus. Pada masa peka adalah masa yang tepat yang terdapat pada diri anak untuk mengembangkan fungsi-fungsi tertentu, seperti fungsi mulut untuk berbicara dan membaca, fungsi tangan untuk menulis, dan sebagainya. Pada masa mudah dirangsang ini sangat menentukan cepat dan lambatnya siswa dalam menerima pelajaran. Artinya, jika seseorang siswa belum sampai pada masa pekanya, untuk mempelajari suatu materi pelajaran tersebut akan sangat sulit diserap untuk memorinya. D. Hukum keperluan belajar. Antara perkembangan dan belajar terdapat hubungan sangat erat, sehingga hampir semua proses perkembangan memerlukan belajar. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa setiap anak biasanya berkembangan karena belajar. Keperluan belajar bagi proses perkembangan, terutama perkembangan fungsi-fungsi psikis, tak dapat kita ingkari, meskipun kebanyakan ahli tidak menyebutnya secara eksplisit. Bahkan, kemampuan berjalan yang secara lahiriah dapat diperkirakan akan muncul dengan sendirinya ternyata masih juga memerlukan belajar. Meskipun sekadar mengungsikan organ kaki anak yang sebenarnya berpotensi untuk bisa berjalan sendiri itu. Perkembangan ranah cipta, seperti berpikir dan memecahkan masalah, dan perkembangan ranah rasa seperti meyakini kebenaran ajaran agama dan bertenggang rasa terhadap orang lain, tentu tidak timbul atau ada sendiri dalam diri seorang siswa tanpa belajar terlebih dahulu. Alhasil, kegiatan belajar siswa dalam segala bentuk dari manifestasinya sangat diperlukan untuk mendukung proses perkembangannya yang utuh dan menyeluruh. Sekian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi yang dibaca oleh Triwera. Materi saya yaitu E. Hukum kesatuan anggota. Proses perkembangan fungsi-fungsi organi jasmania tidak terjadi tanpa diiringi proses perkembangan fungsi-fungsi rohania. Dengan demikian, suatu tahapan perkembangan tidak terlepas dari tahapan perkembangan lainnya. Jadi perkembangan panca indera misalnya tidak terlepas dari perkembangan kemampuan mendengar, melihat, berbicara, dan merasa. Hukum tempo perkembangan, yaitu lambat atau cepatnya proses perkembangan seseorang tidak sama dengan orang lain. Dengan kata lain, setiap orang memiliki tempo perkembangan masing-masing. Tempo perkembangan manusia pada umumnya berbagi dalam kategori cepat, sedang, dan lambat. Tempo perkembangan yang terlalu cepat atau terlalu lambat biasanya menunjukkan kejalanan yang relatif. Pada dasarnya, tempo cepat, sedang, dan lambat tidak menunjukkan kualitas proses perkembangan seseorang anak yang normal. Contohnya, si A misalnya mungkin berkembang lebih cepat daripada si B, dan si B berkembang lebih cepat daripada si C. Pada mereka bertiga berasal dari keluarga yang sama. Dalam hal ini, orang tua dan guru tak perlu memperisaukan sebab secara prinsip setiap anak akan mencapai tingkat perkembangan yang sama, hanya waktu pencapaian saja yang berbeda. G. Hukum irama perkembangan, yang artinya perkembangan manusia ini tidak tetap, terkadang naik, terkadang turun. Pada suatu saat,
seorang anak mengalami perkembangan yang tenang, sedangkan pada saat lebih ia mengalami perkembangan yang menggoncangkan. H. Hukum rekapitulasi. Hukum ini berasal dari teori rekapitulasi yang berisi doktrin yang menyatakan bahwa proses perkembangan individu manusia adalah sebuah mikrosmik atau dunia kehidupan kecil yang mencerminkan evolusi kehidupan jenis makhluk dari tingkat yang paling sederhana ke tingkat yang paling kompleks. Hukum rekapitulasi berkembang yang tampak pada anak-anak. Pertama, masa berburu. Kedua, masa menggembala. Ketiga, masa bercocok tanam. Keempat, masa berdagang. Sekian itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.